بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwah, para jemaah sekalian, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat hidayah beragama sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama hidayah taufik. Sehingga dengannya kita bisa beragama sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada segenap keluarganya yang beriman, serta juga seluruh para sahabat beliau tanpa terkecuali, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai pada hari kiamat nanti. Para jemaah, masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan hari ini kembali Allah mempertemukan kita untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, yaitu kumpulan dosa-dosa besar yang membinasakan, yang wajib setiap muslim untuk menjauhinya. Wajib atas setiap muslim untuk meninggalkan semua dosa-dosa besar ini.
Dan kita telah sampai kepada dosa besar nomor 44 yang ditulis oleh penulis Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Penulis rahimahullah mengatakan dosa besar ke-44 adalah menggambar, yaitu menggambar makhluk bernyawa. Ya, menggambar makhluk yang bernyawa. Baik itu di pakaian, dinding, dan lain semacamnya, lain sebagainya. Ya. Menggambar makhluk yang bernyawa adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Menggambar makhluk bernyawa adalah perbuatan yang haram. Ya. Karena telah datang kepada kita nas ataupun dalil-dalil yang tegas yang melarang perbuatan tersebut. Dan dalil-dalil tersebut diungkapkan dan dibawakan oleh penulis dalam kitabnya ini. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sawwara suratan kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin." Barang siapa yang menggambar suatu gambar, yaitu membuat suatu gambar makhluk yang bernyawa, tentunya yang dimaksud dengan menggambar di sini adalah menggambar suatu gambar makhluk bernyawa. Kullifa ayyan fuqa fiha ar-ruh. Maka dia akan disuruh untuk meniupkan nyawa. Dia akan disuruh untuk meniupkan ruh kepada gambar tersebut. Ai yaumul qiyamah, yaitu nanti pada hari kiamat. Bukan di dunia tentunya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan membebankan kepada orang yang membuat suatu gambar makhluk bernyawa untuk meniupkan nyawa atau ruh, yaitu terjadi nanti pada hari kiamat. Walaysa binafikhin, padahal dia tidak mampu untuk melakukannya. Padahal dia tidak mampu untuk melakukannya. Ini peringatan ya, buat siapa saja di antara kita yang hobi menggambar, hobi melukis, maka jangan melukis makhluk bernyawa. Atau membuat suatu benda, seperti misalnya patung, atau hiasan-hiasan lainnya, maka jangan membuat makhluk bernyawa. Nanti kita akan jelaskan apa saja yang dimaksud dengan menggambar makhluk bernyawa tersebut. Kemudian juga, hadis tadi sahih ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Begitu juga di hadis yang lain, seperti penulis bawakan di dalam kitabnya ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Ya, coba kita renungkan hadis ini. Kita cermati hadis ini. Kita ambil hikmahnya dalam-dalam. Kata Rasulullah apa? Ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling keras siksanya. Manusia yang paling pedih, yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat. Siapa mereka? Kata Rasulullah, al-musawwirun. Tukang gambar. Manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat nanti adalah tukang gambar. Artinya orang yang suka menggambar. Yaitu menggambar makhluk bernyawa.
menggambar makhluk bernyawa. Yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, yaitu nanti pada hari kiamat, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Lihat, kita perhatikan hadis ini, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada ancaman-ancaman buat mereka yang suka menggambar makhluk bernyawa. Dan ancaman tersebut bukan ancaman yang ringan. Ancamannya keras. Ini tandanya bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar itu definisinya adalah sebuah perbuatan yang dilarang dalam agama, yang kemudian pelakunya itu diancam dengan hukuman ya di dunia, yang disegerakan di dunia, ataupun di akhirat dengan berupa siksa, laknat, azab. Maka ini adalah perbuatan dosa besar. Nah, sekarang kita lihat perbuatan yang dilarang dalam hadis itu bisa mendatangkan apa? Siksa di hari kiamat. Karena Rasul mengatakan asyaddun nasi azaban yaumil qiyamah. Orang yang paling keras, yang paling pedih siksanya di hari kiamat nanti adalah al-musawwiru, tukang gambar. Berarti perbuatan ini bukan perbuatan dosa kecil, ikhwah. Bukan perbuatan yang ringan, yang sepele. Tidak. Ini adalah perbuatan dosa yang besar. Maka kita harus hati-hati. Buat antum yang suka gambar, dan antum kalau punya anak, ingetin. Kalau anak antum suka gambar nih. Ya, anak laki-laki mungkin suka gambar, sering nonton kartun gitu ya. Terus dia gambar-gambar tuh di buku biasanya. Lagi sekolah, gurunya nerangin di depan kelas, nih anak suka ngegambar, bikin kartun, bikin komik. Karena kebetulan saya aktivitasnya di sekolah, pernah mendapati siswa yang kayak gitu, Pak. Kita lagi ngajar, lagi nerangin pelajaran, dia sibuk aja nulis. Pas disamperin lagi ngapain, ternyata lagi bikin gambar. Ya, lagi ngegambar. Bikin komik. Cerdas nih anak, luar biasa. Tapi memang perlu diarahin. Ya, perlu diarahin, anak-anak yang kayak gini perlu diarahin. Bakatnya apa? Menggambar. Ya kita arahin. Jangan sampai bakat dia ini, hobi dia ini melanggar syariat. Tetap kita kita fasilitasi hobinya, kemudian kita dukung, tapi jangan sampai melanggar syariat. Ya, hobi menggambar dia, bagus gambarnya, luar biasa, imajinasinya luar biasa. Tapi kita arahin. Nah, kalau antum punya anak yang kayak gitu, ini saatnya antum mengarahkan mereka. Anak antum mau bikin gambar yang laki-laki. Atau yang perempuan biasanya suka apa? Desain-desain baju gitu ya. Desain baju, desain pakaian, mendesain gamis. Jangan sampai dia bikin kemudian apa? Ada gambar makhluk bernyawanya. Ilustrasinya dengan gambar manusia. Jangan sampai. Ini saatnya kita arahkan mereka, anak-anak kita, seperti itu. Jangan kemudian kita, kamu nggak boleh gambar. Salah. Yang nggak boleh digambar itu apa? Makhluk bernyawa. Biarin dia, tuangkan hobinya, tapi kita arahin. Nggak apa-apa kamu menggambar, tapi jangan kamu menggambar makhluk yang bernyawa. Ya. Jangan gambar manusia, jangan gambar hewan. Jangan. Ya, arahkan seperti itu. Nah, ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dan ini adalah perbuatan dosa besar, ya, ikhwah. Bukan dosa kecil. Makanya kita harus waspada. Terhadap perbuatan dosa-dosa besar ini kita harus waspada, hati-hati. Orang-orang zaman sekarang bahkan ini menggambar makhluk bernyawa ini bukan suatu aktivitas yang kekinian, enggak.
Ini udah ada dari zaman dulu, makanya Nabi melarang ini. Ya, makanya Nabi melarang. Kenapa? Karena dampaknya ya itu bisa berakibat kepada perbuatan-perbuatan dosa yang lebih besar. Bisa jadi ini adalah merupakan nantinya sebagai fasilitas atau sarana yang menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Gambar orang misalnya, apalagi orangnya dianggap apa? Sakti. Orangnya dianggap ya, punya karomah. Bisa terbang, bisa jalan di air. Kalau ditanya sholatnya di mana? Kemarin saya sholatnya di Mekah. Luar biasa. Wujudnya di sini, tapi apa? Sholatnya ke Mekah. Naik apa? Tuh naik buruk kali. Hah? Ke sana katanya. Kemudian bisa merubah uang yang dari sedikit jadi banyak. Tuyul. Kayak zaman sekarang gitu kan. Orang nggak kerja, uangnya banyak, katanya melihara tuyul. Gitu. Padahal dia main apaan? Main saham. Kan lagi musim nih sekarang nih, ya main saham. Nggak kerja, cuma di rumah doang. Komputer, main handphone. Tapi transfer ke rekeningnya 100 juta, 200 juta. Banyak tuh di daerah Cilengsi Kidul. Cilengsi Kidul. Nggak enak ya dengarnya ya. Di sini ada Depok Kidul nggak? Nggak ada. Cilengsi masih ada Kidul, Pak. Soalnya yang ke arah Jonggol, banyak tuh orang kaya baru. Nggak kerja. Oncang-oncang kaki di rumah. Pagi-pagi minum teh, ya, ngudut samsu, gitu, atau kopi, gitu kan, ngudut samsu. Tapi, tiba-tiba beli tanah, ya, tiba-tiba beli rumah baru, nggak kerja, kelihatannya nggak kerja sama tetangga. Tetangga bilang apa? Miara tuyul nih. Padahal main saham, trading, istilahnya ya. Lagi musim nih zaman sekarang. Nah, menggambar makhluk yang bernyawa bisa menjadi sarana fasilitas menuju ke kesyirikan. Coba antum lihat ke beberapa tempat di pelosok negeri ini. Ya, ketika ada seorang kiai, orang yang dianggap sakti, dianggap sebagai wali, digambar, dipajang di rumah. Ya. Sebagai apa? Panglaris. Kalau di mana? Di warung tuh dipajang tuh. Sebagai apa? Panglaris. Bisa ngedatengin pembeli, pelanggan. Saya pernah ke Kalimantan. Martapura ya. Banjarmasin, sananya Martapura ya. Itu sepanjang jalan, toko-toko itu kalau makan soto Banjar. Makan soto Banjar. Setiap makan soto Banjar, ke warung soto Banjar ini, ke warung soto Banjar, ada tuh pampang foto kiainya yang dianggap keramat. Subhanallah. Ini syirik. Dengan apa anggapan? Oh, ini orang sakti, Pak. Kita pajang begini supaya panglaris. Ngedatengin pembeli nih. Udah saya lihat tokonya sepi. Nggak rame. Pas cobain makanannya, biasa aja. Nggak istimewa. Ya mungkin kita akidahnya nggak seperti itu. Ya. Masuknya juga pakai bismillah kali mungkin gitu ya. Assalamualaikum gitu. Makanya mungkin jinnya nggak bisa ngegodain kita, mungkin. Makanya mungkin kita anggapnya biasa. Orang lain mungkin anggapnya enak, istimewa. Bisa jadi seperti itu. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di atas muka bumi ini karena apa coba? Hah? Karena patung orang soleh yang disembah. Bikin patung, ada orang soleh, ya, dibikin patung, disembah.
Itu kesyirikan pertama kali. Bukan kekinian bikin patung orang yang soleh, orang yang sakti, bukan perbuatan yang kekinian dari dulu. Dan inilah yang diperangi oleh para rasul. Inilah yang diperangi oleh para nabi. Mereka mengajak umat ini untuk apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dampaknya sangat berbahaya daripada menggambar makhluk bernyawa atau membuat sebuah benda patung dari makhluk yang bernyawa. Ini adalah perbuatan dosa yang besar. Coba kita perhatikan. Dari dua hadis ini dulu kita perhatiin. Yang pertama tadi apa? Man sawwara suratan kullifa ayyan fuqa fiha ar-ruh yaumal qiyamah wa laysa binafikh. Yang kedua, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Yuqal lahum ahyu ma khalaqtum. Paling tidak di sini ada dari dua hadis ini ada dua ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Orang yang menggambar itu disuruh ngasih nyawa kepada gambar yang dia buat, kepada gambar yang diciptakan. Dan itu suatu yang mustahil. Mustahil dia apa? Memberikan nyawa kepada gambar yang dia buat atau patung yang dia buat. Maka mustahil dia terhindar dari azab. Ya. Makanya kemudian di hadis yang ini, yang kedua, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling keras siksanya di hari kiamat nanti adalah tukang gambar. Siapa? Tukang gambar. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, minum dulu ya jemaah, baru datang langsung ngisi nih soalnya, nggak ngasok dulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas safar. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dari safar, dari bepergiannya. Nah, inilah laki-laki. Laki-laki itu ya biasa safar, keluar rumah untuk keperluan-keperluan, ya. Baik itu dalam bentuk pekerjaan, ya, atau safar-safar yang lainnya. Tapi paling seringnya laki-laki itu safar ya untuk pekerjaan dia, ya, untuk pekerjaan dia. Dan itulah Rasulullah SAW. Suka safar Rasulullah SAW. Dan tidak disebutkan safarnya Rasul ini dari kegiatan seperti apa. Ya, dari kegiatan seperti apa dan bagaimana. Ada yang mengatakan entah itu dari pulang jihad atau dari urusan-urusan yang lainnya. Wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil fahatakahu wa talawwana wajhuhu. وقال أي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا عند الله الذين يضاهون بخلق الله. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW pulang dari safarnya, maka kemudian aku menutupi bangku milikku dengan sebuah kain yang bergambar, kain tipis yang bergambar. Dijelaskan oleh para ulama, gambar yang dimaksud dalam hadis ini tentu adalah gambar daripada makhluk yang bernyawa. Kenapa Aisyah melakukan itu? Karena mungkin Aisyah nggak tahu. Ya, karena mungkin Aisyah nggak tahu hukumnya. Dan para sahabat banyak melakukan perkara-perkara yang itu sebenarnya tidak boleh dalam syariat, tapi mereka melakukannya karena nggak tahu. Ya, karena belum ada hukumnya, sehingga diturunkan hukumnya kepada mereka dan berlakulah hukum tersebut. Ya.
Seperti misalnya ada seorang sahabat yang tugasnya sebagai penarik zakat. Ya, sahabat yang tugasnya menarik zakat. Ketika menarik zakat dikasih fee, dikasih hadiah. Ya, maka dilarang oleh Nabi SAW. Setelah dilarang oleh Rasulullah SAW, sahabat ini ketika narik zakat nggak mau lagi menerima fee. Ini berkaitan dengan hukum apa? Kalau dalam syariat disebutnya hadayul ummal. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Gratifikasi. Ya, bukan bahasa Indonesia, Pak. Gratifikasi. Ya, orang udah bekerja, dapat gaji, ya, terus dikasih tambahan fee. Nah, ini nggak boleh. Ada yang umum. Seperti misalnya seorang guru ngajar murid di sekolah, kenaikan kelas, orang tua ngasih hadiah buat guru tersebut, boleh nggak diterima? Nggak boleh, ada yang umum. Karena dia udah gaji sebagai seorang guru. Dan itu bisa menimbulkan subjektivitas terhadap siswa yang orang tuanya ngasih hadiah. Ya, nggak boleh yang seperti itu. Nah, para sahabat seperti itu. Ketika melakukan suatu perbuatan yang itu dilarang. Cuma belum ada larangannya. Ketika mereka melakukan dilarang. Turun hukum, ini dilarang. Dan sahabat ketika tahu apa yang dia lakukan itu dilarang, kemudian setelah itu turun hukum itu dilarang, mereka nggak ngerjain lagi, nggak kayak kita, Pak. Ya, nggak kayak kita. Udah tahu ngerokok nggak boleh, ngaji mah ngaji, ngudut mah ngudut. Ya, udah tahu nih rokok haram, aduh tapi susah nih yang ini ninggalin nih. Apalagi kalau ada kopi hitam, oh cocok. Minum kopi sambil makan roti, kalau kata orang Betawi begitu. Udah tahu ngelihat wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya, apalagi wanita tersebut mengumbar auratnya nggak boleh, haram, disuruh qadul basar, ini malah melotot, malah mantengin, malah ngeker-ngeker. Nah ini beda sama sahabat, makanya iman kita nggak sama kayak mereka. Kalau kita tahu seperti itu, pantas nggak sahabat dicela? Nggak pantas. Dihina? Nggak pantas. Yang rekomendasikan sahabat itu udul, adil, Allah dan Rasul. Nah, begitu juga Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ketika dinikahin sama Nabi masih kecil, masih anak-anak. Ya, sudah dewasa tentunya ketika dicampuri oleh Nabi, beliau radhiyallahu anha sudah dewasa tentunya. Ya. Nah, Aisyah suatu hari pernah menutup bangku miliknya dengan kain tipis yang bergambar. Ya. Dengan kain tipis yang bergambar. Disebutkan juga suatu hari Nabi melihat hordeng penutup tirai yang bergambar juga, ada yang mengatakan seperti itu dalam hadis. Kemudian Nabi SAW melepaskannya dari bangku tersebut. Ya. Dan wajah beliau memerah. Karena ini nggak boleh. Kemudian Nabi SAW bersabda, manusia yang paling pedih azabnya di sisi Allah adalah orang-orang yang membuat seperti ciptaan Allah. Orang-orang yang paling keras azabnya di sisi Allah nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat seperti ciptaan Allah. Maka kemudian Aisyah setelah itu nggak lagi melakukan perbuatan yang dia lakukan sebelumnya. Di hadis ini sebenarnya banyak sekali faidah, ikhwah. Kalau kita lihat, yang pertama, bahwa laki-laki itu memang kegiatannya adalah safar. Ya. Laki-laki itu kerjaannya ya adalah keluar rumah, bukan ngajedok di imah. Apa itu ngajedok di imah? Ngumpet di rumah. Ya, bukan diem di rumah. Laki-laki itu keluar beraktivitas.
Jangan terbalik. Ya. Badan masih segar bugar, tenaga masih ada, tapi ngurusin anak, ngurusin rumah. Yang kerja jadi pegawai pabrik siapa? Istrinya. Dia ngandelin pendapatan istri. Jadi istri yang nafkahin suami. Zaman sekarang begitu, Pak. Apa-apa terbalik. Apa-apa ketukar. Yang ngurusin anaknya yang gendong pakai kain batik tuh, yang jarik. Begini-begini, nyopi. Nggak tahu di sini, sekitar sini ada apa enggak. Kalau di Cilengsi banyak yang begitu. Karena di Cilengsi banyak pabrik kan. Ke arah Bekasi, ke arah Bantar Gebang banyak pabrik, ke arah sono banyak pabrik. Dan pabrik rata-rata pegawainya siapa? Perempuan. Rata-rata perempuan. Suaminya kemana? Suaminya di rumah, gendong anak. Nyopin bubur, ya, bikin susu. Ntar dia nyapu, ntar dia ngepel, jemur. Nah, la haula kalau kata orang. La haula. Bukan la haula wala quwata illa billah. Orang kita ngomong, la haula gitu kan. Subhanallah. Dunia sudah terbalik. Ya? Laki-laki keluar dari rumah. Cari pekerjaan. Bumi Allah luas, kerja, nafkahin keluarga, itu ibadah. Suatu kewajiban yang Allah perintahkan kepada lelaki ketika sudah berumah tangga adalah dia menafkahi istrinya, anak-anak. Jangan dianggap ini perbuatan yang tidak ada artinya, ini ibadah. Ibadah adalah segala perbuatan yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan, semua perbuatan yang dicintai dan disukai oleh Allah adalah ibadah. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. Yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Ibadah, keluar. Sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika keluar rumah dan kemudian kita kembali ke rumah kita, hendaknya kita langsung berkumpul dengan keluarga. Langsung berkumpul dengan keluarga. Langsung kita datangin istri kita. Dan istri juga harus menyambut suaminya ketika pulang dari safar, disambut. Ya. Dan dia siap untuk melayani suaminya. Makanya kata Rasul, kalau laki pulang dari safar, jangan datengin istrinya sampai istri tersebut ngapain? Ya, berdandan dulu, nyiapin diri dulu. Ya, detailnya seperti apa yang nggak usah dijelasin. Ya. Detailnya seperti apa nggak usah dijelasin. Yang penting persiapan menyambut suami yang pulang dari safar. Dan pulang dari safar itu capek. Ya, pulang dari safar itu capek. Maka istri jangan nambah beban suami yang baru pulang safar. Jangan nambah beban pikiran, ya, jangan nambah beban tenaga yang dikeluarkan. Jangan. Ya, istri harus menyambut dan mempersiapkan diri untuk menyambut suaminya yang pulang dari safar. Jangan nambah beban. Seperti yang terjadi dalam hadis ini. Ketika Rasulullah SAW pulang dari safar, kemudian apa? Didapati bahwa Aisyah menutup bangkunya dengan kain tipis yang bergambar. Nambah pikiran. Ya ini enggak. Hikmahnya apa? Ya istri kalau nyambut suami pulang dari safar jangan ditambah beban suaminya. Yang harus dilakukan istri apa? Senangin suaminya. Apa yang enggak disukain sama suaminya jangan dilakuin. Ketika suami pulang dari safar. Ya. Dan apa yang disenangi oleh suaminya, lakuin, kerjain. Seperti itu. Ya. Kemudian lihatlah ketika Rasulullah SAW mendapati perbuatan Aisyah itu tidak menyenangkan beliau. Beliau tidak serta-merta mencak-mencak ikhwah. Beliau SAW tidak serta-merta ya menghardik istrinya.
Tidak pernah didapati dalam satu hadis pun. Tidak pernah kita mendapati satu hadis pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencak-mencak, menghardik, memaki, mencaci istri-istri beliau. Nggak ada. Ya. Satu single hadis pun nggak ada, ikhwah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencaci, memaki, menghardik, ngomel sama istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Tapi kalau kita, ya, begitu pulang dari safar ngedapetin istri, ya, kemudian melakukan perbuatan yang tidak kita sukai, apapun itu, oh langsung. Kalau bisa kita safar lagi deh. Ya kan? Kita mungkin bakalan ngomel. Paling tidak kita nggak ajak bicara istri kita. Paling tidak kita ngejauhin istri kita. Padahal kalau pulang dari safar, segera kita langsung datengin keluarga kita, istri kita, langsung berkumpul dengan istri kita. Ya, sunahnya seperti itu. Ini peringatan buat suami istri, pelajaran. Bagaimana sikap seorang istri ketika suaminya pulang safar, dan bagaimana sikap suami ketika pulang safar terhadap istrinya. Harus saling bekerja sama nih. Supaya apa? Supaya rumah tangganya utuh. Kenapa sih Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri? Kenapa sih? Karena Islam nggak pengen laki-laki dan wanita yang menikah hanya untuk sementara. Hanya untuk sesaat. Menikah itu kalau bisa seterusnya. Sampai masing-masing kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau bisa sampai ya kemudian kita berkumpul lagi dengan istri kita, dengan suami kita di hari kiamat. Ya. Seperti misalnya seorang istri yang dia memiliki suami yang saleh meninggal dunia, dia nggak mau nikah lagi sama orang lain. Tujuannya supaya apa? Supaya dia berkumpul lagi dengan suami yang saleh tersebut di surga. Kenapa? Karena wanita itu akan dikumpulkan bersama dengan suaminya yang terakhir. Kalau kawin lagi, nggak kumpul sama yang pertama. Nah, ini ditunjukkan oleh para sahabat. Dilakukan oleh para sahabat. Mereka nggak mau kawin lagi. Sahabiat, ya, mereka nggak mau kawin lagi. Kenapa? Karena kalau kawin lagi, saya nggak akan berkumpul sama suami saya yang sudah meninggal nanti di akhirat. Tapi kalau suaminya adalah orang yang, kalau suaminya bejat mah kawin aja lagi, Bu. Kawin lagi, cari yang soleh, supaya kumpul nanti di hari kiamat. Ya. Nah, ini lihat, perhatikan ikhwah yang dirahmati Allah. Gimana seorang suami bersikap kepada istrinya pulang dari safar. Dan gimana istri menyambut suaminya pulang dari safar. Rasul sampai begitu nahan marah. Karena disebutkan dalam hadis ini apa? Watalawwana wajhuh, berubah warna mukanya, warna wajahnya, air mukanya itu berubah, memerah maksudnya. Dan wajah yang memerah itu menunjukkan apa? Kekesalan, tapi ditahan. Dan memang marah harus seperti itu. Marah itu harus ditahan. Jangan diluapkan. Jangan meluapkan emosi. Jangan meluapkan marah. Makanya orang yang menahan marah itu, dia luar biasa. Orang yang paling kuat. Ya. Orang yang mampu menahan dirinya ketika marah, dia orang yang paling kuat. Dia harus melawan egonya, dia harus menahan emosinya. Ya. Sampai seperti itu. Nah, ini suami juga kepada istri gitu. Kalau istri kita misalnya ngelakuin salah
Tibang bikin kopi kemanisan, masa kita omelin, Pak? Ya kan? Apa nih kopi begini? Biasa kan bikin 1 sendok, kenapa ngasih gula 2 sendok? Mentang-mentang suami. Ya, nggak boleh. Tahan. Apalagi sampai kita maki istri kita, sampai kita hardik istri kita, sampai kita hina istri kita. Oh, kebangetan. Jangan, Pak. Jangan begitu sama istri. Tapi istri jangan mentang-mentang dibela di sini, kemudian semena-mena. Enggak. Istri juga harus patuh kepada suami. Makanya masing-masing harus tahu hak dan kewajiban. Lihat Rasul sampai menahan diri, sampai memerah, kata Aisyah. Itu tandanya bahwa Rasul menahan marah. Dan itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu begitu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Laisa syadidu bis-sur'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat bukan orang yang suka ngalahin orang. Ya kalau berantem sama orang ngalah, dia menang. Berantem sama ini menang. Bukan itu orang yang kuat. Orang yang kuat bukan orang yang jago silat. Belajar silat, ya, belajar taekwondo, ya. Belajar apa namanya? Karate. Bukan begitu orang yang kuat. Ada silat Betawi, ada silat Sunda. Betawi macam-macam dipelajarin. Ada silat cingkrik, ya, silat sabeni. Ya kan? Semua. Tujuannya apa? Buat ngalahin orang. Bukan itu orang yang kuat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mengontrol dirinya. Menahan diri ketika sedang marah. Dia tahan. Kata orang, kalau sering nahan marah, ketika nggak kebendung lagi, itu lebih parah. Iya, makanya jangan sampai bendungannya hancur. Terus tahan marah itu, terus. Sampai kapan kita harus terus tahan marah? Terus sampai akhirnya latih diri. Kita harus latih. Dan ada obatnya nahan marah itu, Pak. Ya, nahan marah itu ada obat, baik obat yang berupa ucapan ataupun perbuatan. Ya. Paling enggak, kata Rasul dalam hadis, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Paling enggak, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka diam. Diam. Kenapa? Kalau lagi marah kemudian mulut kita nih nggak direm, nggak dikunci, keluar kata-kata kotor nih. Ya. Perbuatan kita juga bakal keji. Yang sampai seperti itu. Nah, ini Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa talawwana wajhuh." Berubah wajahnya menjadi memerah. Tapi kemudian Rasulullah SAW sangat santun. Beliau memperingatkan Aisyah radhiyallahu anha, ya, dengan sangat santun supaya dia berpikir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Asyaddun nasi 'adzaban indallahi alladzina yudahun bi khalqillah. Manusia yang paling keras, ya, siksanya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang membuat seperti ciptaan Allah. Ya, orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa atau suatu benda seperti patung, ya, dari makhluk yang bernyawa. Ini hadisnya muttafaqun alaihi, ikhwah. Kemudian hadis lain yang dibawakan oleh penulis rahimahullah dalam kitab-kitab sunan disebutkan dengan sanad yang baik. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan olehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju 'unuqun minan nar." Fayaqul, "Inni wukiltu bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bikulli jabbarin 'anidin wa bil musawwirin." Akan keluar sebuah leher minan nar, yaitu pada hari kiamat nanti, dan dia akan berkata,
inni wukiltu bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Aku telah diberi tugas untuk menangani setiap orang yang menyekutukan Allah ya dengan Tuhan yang lain. Ya, aku ditugaskan untuk menangani setiap orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Wa bikulli jabbarin anid, dan orang-orang yang bertindak dengan tindakan yang sewenang-wenang, tindakan yang sesuka hati tanpa memperdulikan hukum-hukum agama, dan orang yang bertindak sewenang-wenang ini juga termasuk di dalamnya adalah orang yang berbuat zalim kepada manusia, seperti penguasa yang zalim, yang menzalimi rakyatnya. Kemudian wabil mustawirin, dan para penggambar, para tukang gambar dari makhluk yang bernyawa. Ini diantara bentuk ancaman lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang yang membuat gambar-gambar ini, yaitu makhluk bernyawa, akan diazab pada hari kiamat. Dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan, dan mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu untuk melakukan itu, maka berhak atas mereka kemudian siksa yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muttafaqun alaih. Begitu juga hadis lain yang dibawakan oleh penulis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap tukang gambar itu di neraka. Setiap tukang gambar itu di neraka. Pada hari kiamat nanti tempat mereka, tempat kembali buat tukang gambar adalah neraka. Yaitu tukang gambar makhluk bernyawa. Tukang gambar makhluk bernyawa. Itu tempatnya nanti di hari kiamat, adanya di mana? Di neraka. Yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsa wa tu'adzibuhu fi jahannam. Dan setiap gambar yang mereka buat, yang mereka ciptakan, akan diberi nyawa kemudian mengazabnya di neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadis-hadis penegasan bahwa orang yang tukang menggambar makhluk bernyawa pada hari kiamat nanti akan masuk ke dalam neraka Jahannam, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Begitu juga hadis yang lain. Nabi SAW bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, hadis qudsi, muttafaqun alaih. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً أَوْ لِيَخْلُقُ ذَرَّةً. Kata Nabi SAW bahwa Allah Ta'ala berfirman, hadisnya hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat seperti ciptaanku? Ya. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat seperti ciptaanku, membuat makhluk seperti ciptaanku? Maka di sini, ikhwah yang dirahmati Allah, Allah mengabarkan kepada kita
bahwa salah satu bentuk kezaliman, dan kezaliman yang besar sekali. Ya, karena ini zalim dalam masalah hak Allah. Ya. Zaliman dalam hal ini adalah orang yang membuat gambar atau benda makhluk bernyawa seperti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan menggambar makhluk bernyawa adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim. Dan ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kemudian Allah mengatakan, "Falyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan aw liyakhluqu dzarratan." Hendaklah mereka yang menggambar itu coba membuat biji-bijian. Membuat biji gandum atau membuat biji sawi. Maka mereka nggak akan mampu untuk membuat sebuah biji tumbuh-tumbuhan. Mereka nggak akan bisa menyamai ciptaan Allah yang berupa biji itu. Kalau mereka nggak bisa, nggak mampu, apalagi menciptakan yang lebih besar dari itu. Yang lebih besar dari biji. Maka mereka nggak akan mampu. Maka jangan sekali-kali kemudian kata para ulama, kita sebagai seorang muslim, menggambar atau membuat suatu benda makhluk yang bernyawa. Jadi hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini semuanya menunjukkan bahwa gambar termasuk dosa besar. Ya. Kenapa? Karena terdapat ancaman yang sangat dahsyat. Ya. Terdapat azab yang sangat keras, konsekuensi azab yang sangat keras, baik itu berupa laknat ataupun berupa siksa yang sangat pedih. Ya. Mereka diancam akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dikatakan tadi bahwa Allah melaknat para al-musawwirun, tukang gambar. Jadi mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah, dan mereka pada hari kiamat dituntut untuk meniupkan ruh, ya. Sedangkan mereka tidak akan pernah mampu, ya, tidak akan pernah mampu. Maka karena mereka tidak mampu, mustahil mereka mampu, maka mustahil juga mereka menghindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita perhatikan. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, para penggambar, buat untuk membawa kitab silakan dibuka halaman 314. Para penggambar al-musawwirun, ya, yaitu tukang gambar makhluk bernyawa ini, mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang paling zalim. Mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang paling zalim, sebagaimana tadi hadis qudsi yang kita bacakan. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi." Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat seperti ciptaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Artinya tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat seperti ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena itu bisa menjadi sarana kepada kesyirikan. Seperti yang kita sebutkan tadi. Bisa menjadi sarana kepada perbuatan syirik. Dan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dan segala sarana
yang dapat mengantarkan kepada perbuatan dosa, maka sarana tersebut haram. Ya. Sebagaimana dalam kaidah fikih dikatakan apa? Al-wasail laha ahkam al-maqasid. Ya. Maka berhati-hatilah ikhwan yang dirahmati Allah. Wasilah, sarana itu memiliki hukum seperti tujuannya. Maka kemudian kata Allah, cobalah mereka ciptakan sebutir biji, ya, sawi, gandum, maka mereka tidak akan mampu. Maka apabila tidak mampu menciptakan, apabila manusia tidak mampu menciptakan sebutir biji gandum atau biji tumbuh-tumbuhan lainnya, ya, yang mana itu bentuknya sangat kecil, maka bagaimana mungkin mereka mampu membuat yang lebih besar? Nah, ini seperti yang kita jelaskan tadi. Maka ini menunjukkan bahwa gambar itu haram. Ya, begitu pula haram menyimpan, apalagi menggantungkan gambar-gambar tersebut atau benda-benda seperti patung makhluk bernyawa di rumah. Ya. Nggak boleh, haram. Haram apa? Haram buat kita untuk menyimpan, menggantung, menghiasi rumah kita dengan gambar makhluk bernyawa atau patung-patung dari makhluk bernyawa. Misalnya apa namanya? Hiasan-hiasan hewan, ya. Kuda misalnya, onta misalnya, ya. Atau misalnya gambar foto, ya, dipajang di rumah. Ya, ini yang masih nyimpen foto-foto di dinding rumahnya, foto keluarga, ya, foto orang tua yang sudah meninggal, anak, ya, dari kecil diurutin. Ini anak saya umur 1 hari, ini anak diurutin sampai keliling dindingnya. Ya, ada tuh yang kayak gitu, dikumpulin, pajang. Hati-hati, bahaya. Yang ini nggak boleh, haram. Kenapa? Karena akibatnya fatal. Apa akibatnya? Malaikat nggak mau masuk. Itu malaikat rahmat nggak akan memasuki rumah yang ada di dalamnya apa? Hah? Apa? Suratun wa kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya gambar makhluk bernyawa dan juga apa? Anjing. Dan juga apa? Anjing. Malaikat nggak akan masuk tuh. Kalau rumah kita ada gambar makhluk bernyawanya, patung makhluk bernyawanya, dan juga ada anjing. Nah sekarang kita lihat, banyak orang Islam yang melihara anjing zaman sekarang. Bukan untuk keperluan yang diperbolehkan. Untuk jaga, apa namanya, ladang, laga pesawat. Bukan untuk itu. Bukan untuk berburu, bukan. Tapi untuk apa? Untuk peliharaan. Untuk peliharaan. Mending anjingnya yang lucu-lucu gitu, yang nurut. Ini bulldog dipelihara. Lihat aja serem. Apalagi deket deh. Bulldog dipelihara. Ya. Ganas. Belum lagi anjing yang kayak serigala tuh. Ya kan? Banyak yang begitu orang Islam. Meremehkan hal ini, nggak boleh melihara anjing. Nggak boleh kita melihara anjing. Kenapa? Salah satu akibatnya adalah bahwa malaikat itu tidak akan pernah mau masuk ke rumah kita. Yang ada di dalamnya apa? Suratun wa kalbun dalam hadis. Yang terdapat di dalamnya gambar makhluk bernyawa dan juga apa? Anjing. Ya. Maka rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat itu adalah seburuk-buruknya rumah. Seburuk-buruknya rumah. Sekarang kalau malaikat nggak masuk, apa dong yang datang ke situ? Syaitan. Jadi sarang jin nanti.
Bisa jadi orang yang nggak suka sama kita, kemudian menyihir, dan kemudian jinnya tersebut bersemayam di patung-patung atau gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Bisa jadi buhulnya. Bisa jadi seperti itu. Ya, maka bahaya. Bahaya. Rumah kita itu harus dijaga, karena itu tempat kita bernaung. Tempat kita tinggal, harus dijaga. Jauhin yang kayak gini-gini. Alat-alat musik, juga seperti itu. Ya. Kemudian, benda-benda yang diharamkan dalam Islam, itu yang harus ditinggalkan. Seperti misalnya, senjata yang dikeramatkan, keris, misalnya. Buat apa nyimpan keris untuk dikeramatkan? Buat apa? Ya. Ini harus ditinggalkan, dijauhi. Dengan catatan, jangan dihadiahin ke orang lain. Antum punya gitar, dulu main musik. Gitar, punya drum, ya, punya stick drum. Sayang nih, jual nggak boleh. Ya. Soalnya hasil penjualannya haram. Ya. Saya kasih nama teman saya deh. Temannya main drum. Yang nikmatin anak kita ntar. Ya, yang nikmatin. Makanya kata para ulama apa? Benda-benda yang diharamkan. Benda-benda yang diharamkan. Ini dihancurkan. Ya, nggak boleh kita jual, nggak boleh kita hadiahin ke orang lain. Jangan. Hancurkan. Bakar. Sayang Ustaz. Ya, beli gitar, apa merek gitar? Misalnya. Apa ya? Nggak hafal sih. Gibson. Apa ya? Benar nggak Gibson? Gitar Gibson. Saya beli ini 2 juta. 2 juta murah kali ya. Saya beli 20 juta nih, Ustaz. Sayang banget kalau dihancurin. Jual boleh nggak? Nggak boleh. Karena kalau kita jual, hasil penjualannya haram. Kita menjual barang yang haram, hasilnya haram. Udah gitu, kalau gitu saya kasihin, ini deh ada saudara nih, yang kebetulan main band. Saudaranya Islam juga. Gimana? Atau teman kita misalnya, teman saya nih non-muslim, Ustaz. Gak apa-apa deh kita kasihin. Nanti dia main musik yang nikmatin orang Islam juga. Maka yang paling benar, udah, hancurin. Yang paling benar, hancurin, binasain, hancurin. Jangan pakai sayang 20 juta deh. Insya Allah, kalau kita melakukan itu karena Allah ganti buat kita yang halal. Allah ganti, tenang aja. Karena kita beramal untuk Allah kok. Nggak mungkin Allah ngelupain kita. Gitu aja kaidahnya. Nggak mungkin Allah itu ngelupain kita kalau kita beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin. Tenang aja. Seperti misalnya orang yang keluar dari pekerjaan haramnya. Dia pegawai bank. Digaji riba. Hartanya riba. Dia keluar. Karena apa? Karena hukumnya nggak boleh. Karena dia tahu. Dia ingin bertakwa kepada Allah dengan cara meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Allah ngelupain dia nggak? Nggak bakal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Saya kajian rutin di suatu bank besar di daerah Bintaro. Satu gedung itu punya bank itu. Antum tahu lah. Ya, bank yang merah tuh. Yang namanya pakai warna merah ya. Itu kajian rutin di basementnya tuh. Dari zaman lama itu. Saya kajian di situ dari tahun 2012 sampai 2011 gitu. Sampai terakhir 2018. Ya. Dulu saya sebelumnya tinggal di Cilandak, masih deket tuh ke Bintaro. Begitu deket tinggal di Cilengsi, lumayan juga. Kajian cuma 45 menit, perjalanan 4 jam pulang pergi. Akhirnya nggak tahan deh, udah deh cari ustadz yang deket-deket aja deh. Nggak tahan. Itu kita dakwah di sana. Kita jelasin tentang tauhid, tentang akidah, tentang
hadis-hadis Rasulullah tentang ayat-ayat Allah sedikit-sedikit. Mungkin manajemen ini kok lama-lama yang kajian di sini keluar semua nih. Dikit-dikit keluar. Setiap tahun tuh ada aja pegawainya yang keluar. Ada yang keluar. 1, 2, bahkan pernah segerombolan. Ya, keluar 10 orang. Nah, kayak gitu. Akhirnya tinggal dekat Cilengsi di arah Ciang sana. Mereka bikin ini itulah ya yang sesuai dengan bidang mereka yang syar'i. Ada salah satu, ini kita ambil pelajaran, salah satu ikhwah yang keluar dari bank tersebut karena kajian kita. Kemudian dia memiliki sebelumnya di pekerjaannya dia itu memiliki jabatan yang cukup tinggi. Ya. Dan gajinya tentu luar biasa. Pendapatan bulannya itu tentu luar biasa besar. Begitu dia keluar, subhanallah ikhwah. Ya. Ekonominya turun drastis. Turun drastis. Sampai mengeluh kepada saya. Ustadz, saya setelah keluar dari bank, kok saya seperti ini hidupnya. Mungkin dengan kata yang kasar, belangsakan. Hidupnya jadi belangsakan. Ya. Oke lah, istri kuat misalnya, ikut sama kita. Tapi anak-anak belum tentu. Kenapa? Karena kita ngajinya di pertengahan. Ngajinya di pertengahan. Bukan dari awal. Ini tantangan besar. Yang seperti ini. Maka saya sampaikan, orang yang bertakwa kepada Allah, ia bakal ditolong sama Allah. Tapi nggak langsung. Ini peringatan buat kita juga, pelajar. Nggak langsung. Bisa jadi Allah bikin hidupnya belangsakan dulu. Habis itu ditolong sama Allah. Atau paling nggak nanti di akhirat dia ditolong sama Allah. Nggak di dunia, di akhirat dia dapat balasan yang baik. Maka sabar-sabar sama kesusahan yang dihadapi ketika meninggalkan perbuatan yang haram, ya sabar-sabar kalau diuji sama Allah. Ya bisa jadi untuk menghapuskan dosa-dosa kita sebelumnya. Nah kasusnya sama nih, seperti orang yang menghancurkan benda-benda yang diharamkan. Ya. Dia misalnya tadi beli patung yang terbuat dari apa misalnya? Titanium. Jangan bilang emas deh, kalau emas sayang dihancurin. Bisa dilebur lagi nanti. Titanium, mahal. Ya? Mahal, patungnya, bagus, luar biasa. Dia beli misalnya 40 juta. Ada orang yang hobi mengoleksi kayak gitu, ada. Ya. Terus kita katakan, hancurin. Ya Allah, 40 juta, Ustaz. Sayang benar. Hancurin. Sama kayak kasus tadi, orang yang keluar dari bank, diuji sama Allah susah. Hidupnya belangsakan. Tapi kalau dia tetap, seolah-olah Allah ingin mengatakan, ayo, sampai sejauh mana ente bertahan nih? Ya. Ente sabar gak nih? Sebagaimana ente sabar dalam kemaksiatan dulu, sabar gak ente dalam ketaatan? Kita berbuat maksiat sabar, ya kan? Dengerin musik sabar berjam-jam. Bukan sabar menjauhi maksiat, sabar dengerin musik bermaksiat. Sabar nungguin orang nih konser kapan mulainya, sabar nungguin. Ya. Ada band luar negeri datang, udah jauh-jauh hari kita datang ke tempat konsernya, beli tiket pesawatnya, beli tiket hotelnya, sabar, luar biasa. Sabar berbuat maksiat. Sebagaimana ente sabar berbuat maksiat, harusnya ketika taubat ente juga harus sabar dalam ketaatan. Kita katakan seperti itu. Memang benar Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Tapi enggak langsung. Enggak semuanya langsung. Enggak. Ente bermaksiat 20 tahun, masa begitu keluar dari maksiat langsung diganti dengan yang lebih baik juga? Enggak, belum tentu. Belum tentu. Emang ada orang-orang yang dia dulu berbuat maksiat, dia taubat, langsung diganti saat itu juga sama Allah dengan yang halal. Ada yang seperti itu. Tapi yang ada kayak gitu sedikit. Kebanyakannya diuji dulu sama Allah. Ketahanannya itu diuji dulu sama Allah. Sampai sejauh mana dia bisa bertahan.
sampai sejauh mana dia mau sabar. Nih, ikhwah, ini pelajaran buat kita. Ini pelajaran dalil, pelajaran hidup dari orang juga. Ya, ini pelajaran buat kita, ikhwah. Kalau kita masih berbuat maksiat, tinggalin. Terus abis gitu Allah ngasih kehidupan yang kemudian terbatas buat kita, sabar. Sebagaimana kita sabar berbuat maksiat, kita harus sabar ketika setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sabar. Ini pelajaran, ikhwah. Buat ana dan antum. Bukan buat antum aja, buat ana juga. Buat kita semua, pelajaran. Kita semua punya masa lalu yang nggak benar, yang nggak baik. Pasti. Bukan manusia terbaik itu bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah. Manusia terbaik itu bukan orang yang nggak pernah berbuat dosa. Enggak. Manusia terbaik adalah orang yang mau bertaubat ketika berbuat salah. Kemudian dia istiqomah. Nah, kembali kepada kasus ini. Malaikat nggak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat apa? Gambar makhluk bernyawa dan anjing. Ya nggak akan masuk. Maka kalau kita punya barang-barang yang dilarang oleh Islam, kayak tadi patung makhluk bernyawa, gambar yang kita pajang, ya, atau benda-benda yang dikeramatin, ya seperti keris yang dikeramatin tadi, ya. Atau wayang-wayang golek, yang hobi nonton wayang, yang masih punya wayang di rumahnya, ya. Ini terus apa? Alat-alat musik, udah ngaji tapi masih punya piano, jangan sampai Pak, ya masih ada piano, ding, jangan, ya ancurin. Ya, ancurin, harganya 60 juta saat ancurin daripada nggak dimasukin malaikat, ya, ancurin, jangan pakai sayang, ancurin, ya. Terus selanjutnya masih ada waktu, oh udah jam 11 aja ini, cepet banget waktu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, halaman 315, lihat. Namun ada pengecualian terhadap gambar-gambar yang tidak bisa disingkirkan dan kita membutuhkannya. Ya. Seperti apa? Gambar di fulus antum. Punya fulus enggak? Nih. Ini namanya fulus. Vivulus mulus, mavivulus mamfus. Nih, ada gambarnya nggak? Ini nggak bisa dihindarin. Mau buang? Ana yang ngambil. Ya, jangan dibuang saya. Kita jual beli pakai apaan? Ini. Ya. Beli bensin, habis bensin di jalan. Apalagi kalau naik Vespa, Pak. Tiba-tiba di jalan mati, nggak nyala nih. Pas dilihat, oh bensinnya habis. Saya kebetulan naiknya Vespa. Sering kayak gitu soalnya di jalan. Beli pakai duit. Duit kita ada gambarnya. Ya. Dan hampir tidak ada negara yang mata uangnya tidak ada gambarnya. Di dunia ini. Bahkan sekalipun itu adalah negara Islam. Ya, bahkan sekalipun itu adalah negara Islam, ya, tidak ada. Arab Saudi, pernah pergi ke Arab Saudi umroh? Ada yang pernah, ada yang enggak. Duit realnya ada gambarnya enggak? Ada. Tiap rajanya ganti, ya ganti juga gambarnya. Ya, tiap rajanya ganti juga gambarnya. Mau pergi kemana? Negeri yang paling Islam di dunia ini. Hah? Antum lihat mata uangnya. Pasti ada gambarnya. Ini nggak bisa dihindarin. Yang seperti ini tidak bisa dihindari.
Hampir semua mata uang di dunia saat ini berhiaskan gambar. Maka untuk kasus seperti ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lihat halaman 315 paragraf ketiga apa kedua itu. Untuk kasus seperti ini, pihak yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang membuat uang tersebut. Adapun masyarakat umum yang menggunakan mata uang tersebut tidak akan dituntut dan tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus membuang atau melemparkan uang tersebut? Ini saya bilang tadi. Jangan dibuang. Kalau dibuang, ntar ana yang kumpulin. Tentu tidak, karena Allah Ta'ala tidak membebankan sebuah beban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, akan tetapi para malaikat tidak akan terhalangi. Malaikat tidak akan terhalangi masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada mata uang gambar tersebut. Jadi kalau misalnya duit kita geletakan di rumah, ya, begini, gitu ya. Ini bukan lagi mau mamer nih, kawan ya. Mohon maaf nih, yang saya keluarin yang warna merah lagi, yang warna biru deh. Ya. Yang abu, yang ini coklat deh, coklat. Geletak begini, ya, di meja gitu ya, di rak buku, geletak begini. Wah, malaikat nggak masuk nih. Jangan. Ini tidak terhalangi. Ini tidak membuat malaikat itu terhalangi masuk ke rumah. Karena ini tidak bisa dihindari. Karena ini tidak bisa dihindari. Semua orang, ya, hampir semua orang di muka bumi ini, ya seperti itu. Di rumahnya terdapat, ya, uang yang mereka gunakan untuk sebagai alat tukar, ya, jual beli. Ini tidak bisa terhindari. Dan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini tidak mengapa. Dan bebannya tidak ditanggung oleh masyarakat, tapi bebannya ditanggung oleh orang yang membuat. Kemudian begitu juga yang tidak menghalangi malaikat masuk ke rumah. Lihat halaman 316. Setelah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang ayat di dua paragraf yang berikutnya, kemudian ada sesuatu yang tidak terlalu berharga dan bisa diinjak oleh kaki. Seperti gambar-gambar yang ada di spray, di sarung bantal, atau di keset kalau di kita ya. Di keset, ya, maka gambar-gambar tersebut tidak akan menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah. Karena menurut jumhur ulama, hal tersebut hukumnya boleh-boleh saja. Umpamanya spray kita gambarnya macan. Atau misalnya spray anak kita gambarnya Hello Kitty. Apalagi makhluk-makhluk yang memang itu wujudnya nggak ada. Ya, wujudnya nggak ada. Seperti misalnya apa tuh namanya, spray anak kita misalnya gambarnya kuda yang bersayap, apa tuh namanya, unicorn, yang ada tanduknya, ada sayapnya, unicorn. Apalagi kalau anak kita cewek, suka tuh yang kayak gitu. Ya. Boleh nggak dipakai? Ya, menurut jumhur ulama boleh ketika itu dihinakan. Untuk dipakai, ya, untuk diinjak, maka yang seperti itu boleh, dan itu tidak menghalangi malaikat masuk ke rumah kita. Tapi bersikap hati-hati itu lebih baik. Ya, bersikap hati-hati itu lebih baik. Ya. Apalagi kalau misalnya gambarnya memang gambar-gambar yang tegas, ya, gambarnya yang memang jelas tegas. Itu adalah gambar makhluk bernyawa. Misalnya foto kita dijadiin gambar di spray misalnya. Narsis banget kan? Wah. Muka kita di sarung bantal misalnya. Ya, muka istri kita di sarung bantal. Yang gambar istri di bantal kita, yang gambar kita di bantal istri misalnya. So sweet banget gitu. So romantis. Padahal ini bahaya. Ya. Yang tegas, yang jelas seperti itu ya lebih baik dihindari. Lebih baik kalau bisa untuk tidak, maka jangan. Ya, kalau bisa untuk tidak, maka itu lebih baik. Ya. Tapi kalau misalnya anak-anak kita udah maksa, Mbak, Abi,
itu mau unicorn dong, sampai ngerengek-ngerengek. Enggak. Awalnya kita enggak doang. Lama-lama, ya Allah, kesianan juga ya. Akhirnya kita beli. Ya boleh. Tapi tidak itu lebih baik. Terus apalagi? Yang berikutnya, yang dikecualikan, boneka buat anak perempuan. Boneka untuk anak perempuan. Karena Aisyah radhiyallahu anha dulu pernah punya mainan boneka-bonekaan. Dan ini khusus buat anak perempuan. Jangan sampai anak antum laki-laki main Barbie. Ya. Anak antum laki-laki demennya unicorn. Waduh, bahaya nih. Jangan, beliin Batman. Jangan juga. Ya, jangan. Beliin mobil-mobilan kalau anak laki-laki, ya kan? Beliin pesawat-pesawatan. Kayak dulu kita anak laki mainnya mobil-mobilan. Ya, bikin dari bambu, rodanya pakai kulit jeruk. Nah, ingat kan? Main gangsing kita zaman dulu. Gitu. Jangan biarin anak kita laki-laki demennya sama Barbie. Jangan dibiarin. Ya, supaya kejiwaannya juga tidak terganggu nanti. Kalau anak perempuan ada pengecualian. Boleh. Suatu hari Rasulullah SAW mendapati Aisyah main sama boneka-boneka. Ya. Boneka kuda-kudaan yang ada sayap. Bukankah kata Aisyah dulu Nabi Sulaiman juga memiliki ya kuda yang bersayap, maka kemudian fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ya. Ini menunjukkan, dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Anak kalau masih kecil, ya itu boleh main boneka-boneka. Tapi para ulama juga ngasih catatan. Bukan boneka yang terbuat dari plastik yang memang sangat menyerupai makhluk hidup. Sampai boneka bayi-bayian tuh ya kan, ada suaranya mirip matanya bisa naik turun, ngedip. Ya, ada rambutnya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada kupingnya, mirip. Nah ini jangan dihindarin nih. Tapi kalau anak perempuan kita beli bonekanya boneka Hello Kitty, ya, unicorn yang tadi kita bilang, nggak apa-apa. Karena memang dunia anak-anak adalah dunia bermain. Jangan sampai kita orang tua itu kemudian membatasi yang itu adalah merupakan tabiatnya seorang anak-anak. Anak dilarang main, jangan. Dikontrol, dibatasin, iya, tapi dilarang jangan. Kebanyakan orang tua zaman sekarang ngegojlok anaknya itu dengan apa? Dengan belajar, baca Quran, baca Iqra, ngafalin Al-Quran, belajarin dunia, dikasih main kagak. Salah. Pendidikan anak yang kayak gini salah, Pak. Namanya anak-anak itu dunianya main-main. Maka jangan sampai diputus. Ya, jangan sampai kita kemudian memutus tabiatnya mereka. Ini salah. Dan ini sering kita sampaikan ketika setiap kali kajian-kajian parenting, pendidikan. Kita sampaikan seperti itu. Jangan dialangin. Ini buat dari akhwat apa dari ikhwan? Ini? Campur. Ya. Baik. Saya kira pembahasan ini cukup panjang ya. Tapi pada intinya adalah kita dilarang untuk membuat gambar makhluk bernyawa atau benda seperti patung makhluk yang bernyawa. Adapun membuat atau menggambar selain daripada makhluk bernyawa, seperti misalnya kita melukis pemandangan, ya. Biasanya kan dari dulu kita selalu diajarin gunung, 2, ada jalanan tengahnya, ada sawah kanan kirinya. Itu kan gambar yang paling legend kita dulu dari dulu itu. Legend udah itu. Ya. Nah, ini begini nggak apa-apa, ya. Seperti itu tidak mengapa. Misalnya anak kita yang laki-laki hobi gambar, suruh dia, udah kamu bergambarnya misalnya gambar mobil, gambar motor, nggak apa-apa. Ya. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan pepohonan atau tumbuh-tumbuhan juga makhluk Allah. Dia tumbuh. Maka hadis tersebut umum, termasuk juga di dalam dilarang menggambar tumbuh-tumbuhan. Tetapi ini pendapat yang lemah. Menurut pendapat yang kuat, jumhur mengatakan boleh.
Ya, boleh kita menggambar selain daripada makhluk bernyawa seperti manusia ataupun hewan. Kalau tumbuh-tumbuhan masih boleh. Ya, yang seperti itu masih diperbolehkan. Nah, ini pembahasan kita tentang apa namanya dosa besar terkait dengan apa tadi hukum menggambar atau membuat patung atau benda dari makhluk bernyawa, dan ini adalah perbuatan dosa besar yang harus kita jauhi, ikhwah. Allah taala alam bissawab. Kemudian kita akan masuk kepada sesi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mohon izin bertanya, hukumnya apakah sama dengan menggambar bentuk kartun karakter manusia seperti komik-komik cerita Naruto? Wow, disebutin judul superhero yang tidak nyata untuk menyalurkan hobi. Nggak boleh juga. Yang seperti ini juga tidak boleh. Selama itu adalah bentuknya makhluk bernyawa, maka nggak boleh. Mau kita gambar kartun, anime, disebutnya anime kan, yang seperti itu, atau misalnya karakter-karakter superhero, memang mereka nggak ada di dunia nyata, tapi mereka bentuknya adalah makhluk bernyawa. Maka yang seperti ini termasuk ke dalam larangan menggambar makhluk yang bernyawa. Wallahu a'lam bishawab. Adapun untuk menyalurkan hobi menggambar, seperti yang tadi kita sampaikan, maka gambarlah gambar-gambar yang tidak bernyawa, ya. Gambarlah gambar-gambar yang tidak bernyawa, bukan selain makhluk yang bernyawa. Ya. Dulu kita ada satu orang jamaah kita di Cilengsi, sampai akhirnya kemudian pindah ke Jogja. Dia ahli melukis. Lukisannya luar biasa. Cakep, indah. Dan lukisannya kalau dijual mahal. Ya, ahli melukis. Sebelumnya dia suka melukis, ya, keluarga, melukis orang, makhluk. Setelah tahu hukumnya, sama sekali ditinggalin. Tadinya dia nggak mau melukis apa-apa lagi, tapi begitu tahu boleh melukis pemandangan boleh, akhirnya dia tetap menyalurkan hobinya tersebut. Ya, tetap menyalurkan hobi. Lukisannya luar biasa, indah, cakep. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya ada satu pembahasan lagi yang belum kita sampaikan terkait dengan fotografi, ya, dengan menggunakan alat. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, foto itu berbeda hukumnya dengan menggambar. Ya, foto itu hukumnya berbeda dengan gambar. Karena kalau menggambar kita yang membuat dengan tangan kita yang menciptakan. Ini yang dimaksud dalam hadis. Ya, kalau kita telaah lebih dalam bahwa hadis-hadis tersebut melarang ketika kita membuat dengan tangan kita. Tapi kalau foto itu tidak termasuk ke dalam menggambar. Karena yang menghasilkan ya gambar adalah alat. Yang menghasilkan gambar adalah alat. Tapi alat juga tidak menciptakan. Alat hanya mentransfer suatu benda yang nyata melalui cahaya. Kan sistem kerjanya seperti itu. Ya. Jadi foto itu tidak termasuk daripada gambar. Hanya saja sesuatu yang boleh belum tentu digunakannya boleh. Ya, tergantung daripada tujuan digunakannya. Seperti misalnya jual beli. Jual beli hukumnya apa? Hah? Halal. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli. Tapi kalau misalnya kita jual belinya adalah senjata yang digunakan untuk merampok, boleh nggak? Nggak boleh, haram. Ya. Maka begitu juga foto, kata para ulama. Kalau kita foto tujuannya untuk kemudian dicetak, kemudian digantung di rumah kita, dipajang di rumah kita, maka nggak boleh. Ya. Atau foto kemudian orang tertentu, foto kemudian disimpan, ya kemudian orangnya meninggal dunia, maka yang seperti ini harus dihancurkan, harus ditinggal. Nggak boleh.
Apalagi kalau misalnya foto tersebut nantinya akan dikenang, membuat orang yang ditinggalkan bersedih. Ini termasuk niyahah nantinya, nanti ada babnya. Ya meratap. Nggak boleh, harus hancur. Tujuannya untuk apa dulu? Misalnya untuk apa namanya? Untuk administrasi atau untuk tanda pengenal, ya, di KTP kita, di SIM kita, karena ada foto kita tuh. Ini butuh kita, memang harus. Ya, ini nggak bisa dihindari. Atau misalnya kita ngambil peristiwa-peristiwa tertentu, ya, misalnya ada terjadi bencana di sini kita ambil, kemudian ada orang-orangnya yang kelaparan, yang kemudian mereka kesusahan, kita ambil, kemudian ini kita gunakan untuk apa namanya dokumentasi, dan kita sebarkan ke kaum muslimin supaya mereka menyalurkan hartanya membantu untuk mereka. Makanya seperti ini nggak boleh. Boleh. Ya. Tapi pada asalnya foto itu bukan menggambar, ya. Jadi boleh, asalkan tujuannya juga boleh. Sesuatu yang boleh belum tentu ya digunakannya boleh, tergantung tujuannya. Ya, tergantung daripada tujuannya. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum memajang foto di poster atau media sosial? Ya, nggak boleh. Ya, yang seperti ini nggak boleh. Kalau mau bikin poster atau flyer, itu jangan pakai foto. Jangan pakai foto. Bagaimana hukum gambar di baju atau mainan anak? Ini termasuk dari tadi yang digunakan, ya. Dihinakan, digunakan. Ya. Tapi tentu lebih baik tidak. Apalagi kalau misalnya gambar tersebut tegas, jelas adalah makhluk yang bernyawa. Ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kurikulum sekolah ada pelajaran yang menggunakan alat peraga, gambar-gambar anak, hewan-hewan untuk memudahkan penjelasannya. Pertanyaannya apakah dia berdosa? Ya. Ya, ketika dibutuhkan, misalnya kita pelajaran IPA, gitu ya. Pelajaran IPA, lalu kemudian ada pelajaran tentang anatomi tubuh manusia. Yang ini tidak bisa kemudian kita kalau tidak menggunakan alat, ya, seperti anatomi tubuh, ya, nggak bisa. Maka ketika dibutuhkan, ya, untuk menunjang pelajaran atau untuk kemaslahatan, maka silahkan digunakan. Ya. Tapi dengan catatan jangan dimuliakan, ya, jangan dikultuskan. Ya. Ketika untuk kebutuhan ya pelajaran, maka tidak mengapa. Seperti misalnya di buku-buku pelajaran anak kita itu kan suka ada tuh, ya kan, gambar makhluk, ya. Yang seperti ini nggak bisa kita hindarin, karena bukan kita yang bikin. Kalau kita yang bikin, sih mungkin nggak akan kita masukin gambar-gambar yang seperti itu. Ya. Kalau tidak menggunakan itu, kalau bisa tidak menggunakan, maka silahkan, itu lebih baik. Tapi kalau memang harus menggunakan alat peraga, seperti anatomi tubuh, untuk mengenal anatomi tubuh dan yang lain semacamnya, maka silahkan. Allah a'lam. Ini masih termasuk ke dalam rukhsah insyaallah. Bagaimana hukumnya suami meninggalkan rumah ketika bertengkar dengan istri dengan tujuan menghindari suami terpancing emosi dan khawatir berkata yang tidak baik? Bagus. Bagus. Benar berarti suaminya. Rasulullah suatu hari pernah datang ke rumah Fatimah. Fatimah itu siapa? Anak perempuannya Rasulullah SAW. Istrinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika datang ke rumah Fatimah, Ali nggak ada. Kata Rasulullah, aina ibnu ammik, di mana anak pamanmu? Ya. Kata Fatimah, telah terjadi suatu perkara antara aku dengan dia sehingga dia marah. Akhirnya dia tidak tidur siang di rumah hari ini. Pergi Ali. Ya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, di mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali tidur di mana? Di masjid. Nah ini suaminya pergi kemana dulu nih? Ya.
Ini juga ditanya, perginya kemana? Jangan-jangan perginya macam-macam. Ya. Selama suami bisa menyikapi dengan seperti itu, ya, dia tahu kalau tetap berada di rumah bisa-bisa omongan yang nggak baik, nggak bagus ke istrinya, dia menghindar. Ya. Dia pergi misalnya ke masjid untuk menenangkan diri. Ya, di sana dia wudhu, kemudian sholat. Atau tidur di masjid. Hukum tidur di masjid boleh nggak? Boleh. Asal jangan ngompol aja tuh. Ya, boleh. Seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan supaya nanti istri kangen, suami juga kangen. Kalau udah kangen kumpul lagi, begitu. Itulah yang dilakukan oleh sahabat. Boleh. Ketika suami marah kemudian bertengkar dengan istrinya, terus pergi dari rumah dengan tujuan menghindari ya terpancingnya emosi supaya tidak berkata-kata yang buruk, maka boleh. Ya asalkan memang tujuannya seperti itu. Asalkan memang tujuannya adalah untuk menghindari keburukan. Dan tentunya perginya bukan untuk bermaksiat. Ya. Asalkan pergi dari rumahnya bukan untuk bermaksiat. Kalau dia pergi stres, berantem sama istrinya, kemudian dia dugem, ya ini salah. Ya. Kalau dia stres sama istrinya berantem terus akhirnya dia pergi cari selingkuhan, ini salah. Ya, ngelampiasin, kalau habis itu kawin lagi, ini salah. Ya salah. Dia termotivasi kawin lagi karena sebel sama istrinya, ini salah nih. Ya, karena nggak suka sama istri, ini salah. Poligaminya salah. Ya, banyak yang kayak gitu. Ya. Ini saya peringatin, poligami emang syar'i, tapi nggak boleh salah-salah. Ya, nggak boleh salah-salah. Banyak pertimbangannya yang harus diperhatikan. Nggak boleh salah-salah. Tapi kalau udah terjadi, ibu ya sabar. Mau apa dikata kan? Udah kawin lagi, udah qadarullah. Tinggal terima, berlapang dada, insya Allah ibu tetap bisa beribadah kepada Allah dengan cara melayani suami. Apa hukumnya jika pada saat bertengkar dengan istri, suami emosi mengucapkan kata-kata, terserah sekarang maunya apa? Apakah bisa masuk kategori talak? Ya enggak. Ya. Talak itu harus tegas. Ya. Dengan mengucapkan kata, saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Harus tegas. Kalau masih kata-kata yang tidak sharih, tidak salahatan seperti ini, tidak tegas seperti ini, maka nggak serta-merta langsung jatuh kepada talak. Kecuali kemudian jika suami mengatakan, ya maksud saya seperti itu, ucapan saya seperti itu, ya mentalak kamu, ya jatuh talak. Begitu juga talak ketika sedang marah. La talaqo, kata Rasulullah, tidak jatuh talak ketika ghalaq, tertutup. Ini akal kita. Itu ketika sedang marah, emosi yang memuncak, sampai seseorang itu tidak berpikir sehat, ya hilang akalnya, ya sudah sampai marah seperti itu, kemudian dia mengucapkan kata talak, tidak sadar dia mengucapkan itu, maka nggak jatuh. Ya. La talaqa fi ghalqi. Tidak ada talak pada saat akal tertutup. Ya. Pembahasan talak sudah pernah kita bahas kalau nggak salah. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi kata-kata yang tidak tegas itu tidak serta-merta jatuh kepada talak. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana apabila memakai baju yang bergambar makhluk bernyawa, selimut, boneka, itu tadi sudah kita jelaskan. Adapun baju sebaiknya dihindari. Ya, adapun baju, misalnya antum suka Metallica, ada gambar personil Metallicanya di belakang. Jangan, apalagi musik lagi. Ya, sukanya Rolling Stone, gambar Rolling Stone, lidah terus orangnya gitu. Ya. Jangan, ya. Kalau di baju jangan, ya. Tapi kalau yang dihinakan itu nggak apa-apa. Allah a'lam.
Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan foto-foto yang kita ambil dari kamera untuk dokumentasi pribadi? Ya ini tadi. Ya, sebenarnya tujuannya untuk apa? Apalagi kemudian kita upload di sosmed kita. Ya, upload di sosmed kita, orang lain bisa menikmati. Ini bahaya. Bahkan bisa jadi itu akan mengakibatkan adanya orang yang hasad kepada kita sehingga kita terkena ain. Jadi untuk apa kita dokumentasikan dan untuk tujuan apa? Ini juga harus selalu kita pertimbangkan. Ini harus selalu kita pertimbangkan. Kalau memang belum bisa menghindari, kurangi. Kalau belum bisa meninggalkan, kurangi. Kurangi dikit-dikit selfie, kurangi dikit-dikit foto momen-momen tertentu, ya kurangi. Ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri meninggal, suaminya nikah lagi. Ada haknya, Pak. Kayaknya Depok doang yang begini nih. Ya. Ada orang namanya Apri, dipanggilnya Apri. Enggak, Pak, bercanda. Jangan dianggap serius. Masih bersatu, masih kumpul di surga sama suaminya. Yang kita katakan tadi, kalau istri kawin lagi. Ya, kalau istri kawin lagi dengan laki lain, maka istri itu akan berkumpul dengan suaminya yang terakhir. Kalau suami tidak, ya, kalau suami apabila istrinya kemudian meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid kepada Allah, ya, lalu apabila nanti di hari kiamat dia berhak untuk masuk surga, meskipun suaminya di dunia menikah lagi dengan wanita lain, dia akan tetap berkumpul dengan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kiat-kiat untuk dapat menahan marah? Marah itu adalah tabiat manusia. Marah itu tabiatnya manusia. Makanya Nabi SAW tidak menyuruh kita untuk menghilangkan marah. Ya, kenapa? Karena marah nggak bisa dihilangin. Itu tabiatnya manusia. Tapi Nabi SAW menyuruh kita untuk menahan marah. Menahan diri ketika marah. Supaya kemudian kita tidak lampiaskan marah kita. Supaya kemudian kita tidak wujudkan marah kita yang mengakibatkan kepada keburukan-keburukan. Kejahatan-kejahatan. Ya, supaya nggak seperti itu. Nah, yang ada adalah bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita sedang marah. Ya nggak bisa, manusia nggak bisa menghindar dari marah. Manusia pasti ada marahnya. Dalam kehidupan manusia pasti ada marahnya. Nah, Nabi SAW mengajarkan kita bagaimana sikap kita ketika kita sedang marah. Supaya marahnya mereda, hilang. Ini bagaimana? Bukan untuk menghilangkan marah, karena itu nggak bisa. Yang pertama, di antara kiat ketika kita sedang marah supaya nggak melampiaskan marah, supaya kita bisa menahan diri, adalah berta'awudz. Mengucapkan kalimat ta'awudz. Suatu hari, Nabi dan sahabatnya melihat dua orang yang saling mencaci dan memaki. Yang satu sampai memerah wajahnya, sampai menebal urat lehernya. Itu tandanya orang yang sangat marah sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inni la'a'lamu kalimatan, law qalaha, la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang kalau dia orang itu mengucapkan kalimat ini, maka marahnya akan hilang. Yaitu kalau dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka marahnya akan hilang. Coba antum praktekin. Saya udah praktekin.
Saya udah praktekin. Dan manjur. Kita langsung lihat, oh iya, Nabi ngajarin kita nih dalam hadis. Kalau kita lagi marah, ucapin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hilang, Pak. Adem lagi langsung. Manjur. Praktekin. Terutama di jalan, Pak. Di jalan ya, kalau kita lagi naik motor, disenggol, bawaannya pengen ngejar aja kan. Apalagi kita naik Vespa nggak bisa ngejar nih, kapan nyampainya nih? Yang dikejar 250 cc lagi. Udah ucapin, ya Allah. Hilang. Apa nggak? Ini berupa ucapan. Ada juga yang berupa perbuatan atau tindakan. Berwudu salah satunya. Kenapa? Karena apa? Kata Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi, al-ghadab apa? Jamratun yulqiha syaitan fi qalbi ibni Adam. Dia adalah bara api yang dilemparkan syaitan ke dalam hati manusia. Yang marah itu dari syaitan, dan syaitan itu tercipta dari api, dan tidak ada yang bisa memadamkan api kecuali api. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya dia berwudu. Ya, hendaknya dia berwudu. Atau pindah tempat. Seperti yang kita katakan tadi. Yang suaminya marah tadi kemudian pergi. Pindah tempat. Yang mana biasanya kata para ulama, kalau secara zahir pindah, hati juga akan berpindah dari yang marah menjadi tenang. Seperti itu. Ya. Atau misalnya, idza ghadiba ahadukum, apabila salah seorang dari kalian marah sambil keadaan berdiri, falyajlis, hendaknya dia duduk. Kalau nggak hilang juga, falyattaji', maka hendaknya dia berbaring. Pergerakan, adanya pergerakan. Yang mana pergerakan zahir itu akan berdampak kepada pergerakan batin. Gerak. Jangan diam di situ. Ya, lihat kondisi dan tempat juga. Nggak mungkin antum marah-marah di jalan kemudian rebahan di trotoar. Jangan juga. Disangka orang gila nanti antum. Lihat tempat juga. Wallahu a'lam bishawab. Banyak banget pertanyaannya. Nggak semua bisa terjawab sepertinya. Mohon maaf. Ada yang tidak bisa terjawab karena keterbatasan ilmu dan juga waktu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Apa yang benar dari Allah dan kesalahan dari saya, nasallallahu assalamatu wal afiyah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.